Suamiku Budi selalu menjaga batasan yang jelas dengan wanita lain. Dia tidak pernah membiarkan wanita manapun selain aku mendekat sedikit pun. Dewi, lelang pribadi akan segera dimulai. Cepat naik mobil. Hanya karena sekretaris barunya, Maya Sari, mirip dengan cinta pertamanya yang sudah meninggal, dia membiarkannya duduk di kursi penumpang depannya. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ada apa denganmu? Ciao ciao. Ciao ciao. Mbak Dewi, salam. Apakah ada yang pernah memberi bahwa kursi penumpang depan pria beristri, hanya istrinya yang boleh menduduki? Bapak Budi yang menyuruhku duduk di sini. Padi, untuk kencan ini, aku sudah berdandan dengan hati-hati. Tak disangka, kau malah membiarkan sekretaris baru duduk di tempatku. Mbak Dewi, namaku Mayas. Aku adalah sekretaris baru Bapak Budi. Aku sudah melihat jadwal Bapak Budi. Kalian malam ini akan pergi ke lelang pribadi. Aku hanya ingin ikut Bapak Budi untuk memperluas wawasan. Anggap saja aku tidak ada. Maya Sari ini hanyalah pengganti Budi yang mirip dengannya. Tidak akan sampai memengaruhi hubungan kami berdua. Publik tahu bahwa dia sangat menjaga batasan dengan lawan jenis. Dia tidak akan dengan mudah membiarkan orang lain mengganggu pernikahan kami. Lihat dia, dengan sikap sulit didekati seperti itu. Kamu akan hidup sendiri seperti janda. Meskipun kami berkenalan karena pernikahan perjodohan, tapi cinta tumbuh karena terbiasa, dan kami perlahan memasuki hati satu sama lain. Aku cinta Budi, dia juga cinta aku. Dewi, mulai hari ini, kita adalah pasangan suami istri sejati. Di mataku, kamu selalu yang tercantik. Aku tidak akan membiarkan siapapun melanggar batasku. Maya Sari ini jelas-jelas sudah melanggar batasku. Sikapnya yang memamerkan kekuasaan itu benar-benar menjengkelkan. Turan. Maaf, Mbak Dewi. Ada yang berani menyentuh tempat dudukku saja. Kalau kamu sedang tidak mood, kita tidak usah pergi. Xiao. Aku tidak mood pergi sekarang. Kembali saja naik taksi sendiri. Aku dan Bapak Budi akan pulang. Masa merah. Dia itu anak magang baru di perusahaan kami saja. Kenapa kamu harus pedulikan dia? Pertama kali. APA. Ini pertama kalinya kamu membiarkan wanita lain duduk di kursi penumpang depanmu. Jadi, ini yang kamu pedulikan. Semua orang di rumah tahu reputasimu. Kamu selalu menjaga diri dan punya batas dengan lawan jenis. Kenapa hari ini kamu melakukan sesuatu yang begitu tidak sopan? Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu cemburu. Tenang saja. Jangan dia. Hubungan kami hanya sebatas profesional. Melihatnya berjanji dengan sungguh-sungguh seperti itu, aku akan percaya padanya kali ini.
Bapak Budi. Ini adalah kalung berlian yang Anda pesan khusus untuk Ibu Dewi senilai 4 miliar rupiah. Ini, silakan dilihat. Wow, kalung ini indah sekali. Boleh aku menyentuhnya? Maya sorry. Ada APA? Oh, maafkan aku, Bapak Budi. Kemarin, Tidak perlu minta maaf. Kemarin, istriku membuatmu malu lebih dulu. Kalung ini untukmu. Jangan sedih lagi. ini tidak baik. Kalau Ibu Dewi tahu, pasti dia akan. Tidak perlu pedulikan dia. Terimalah saja. Sini, aku bantu pasangkan. Ibu Dewi, Bapak Budi seharusnya memberimu kalung senilai 4 miliar rupiah dari lelang itu, tapi memberikannya pada Maya Sari. Terima kasih, Bapak Budi. Ibu Dewi, Bapak Budi memberikan kalung berlian senilai 4 miliar rupiah dari pelelangan yang seharusnya untukmu itu kepada Maya. Bapak Budi bilang, anak perempuan harus dirawat baik-baik dan harus kuat saat merasa disakiti. Baik, Bapak Budi. Buddy, aku kira memberi pelajaran pada Maya. Di pertemuan pertama, sudah cukup. Tidak, kesangka kau masih berani melanggar batasanku. Ibu Dewi, apa yang bisa kulakukan? Tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Sekarang aku bahkan harus secara pribadi menghadapi wanita pura-pura suci ini secara pribadi. Tolong kirimkan satu kalung berlian kepada setiap karyawan wanita di grup Santoso, kecuali Maya, senilai 400 juta rupiah. Mirek Beojej. Ibu Dewi, jangan khawatir. Bahkan jika harus transfer barang hari ini, kami akan menyiapkan semua barang untuk Anda. Aku ingin melihat berapa banyak lagi hal tak terduga yang bisa kau lakukan untuk pengganti ini. Semua gadis, kemari. Ibu Dewi berkata, setiap gadis berhak mendapatkan yang lebih baik. Ibu Dewi telah menyiapkan hadiah untuk setiap gadis. Ayo bagikan. Wah, memang pantas dipanggil Ibu Dewi, sangat dermawan. Kalung Bulgari. Sudah sesuai dengan perintah Ibu Dewi, hadiah telah dibagikan. Karena setiap gadis telah menerima hadiah. Ayo posting di media sosial. Ayo posting di media sosial untuk berterima kasih kepada Ibu Dewi kita. Ayo. Seperti ini. Katakan saja, Ibu Dewi berkata, setiap gadis berhak mendapatkan yang lebih baik. Baik, Tuan Putri, Ibu Dewiku. Ibu Dewi benar-benar tahu cara bersenang-senang. Hei Maya Sari, kenapa kamu tidak menerima hadiah? Hadiahnya, Budi, sudah menggantikan Ibu Dewi untuk memberikannya padanya. Di lehernya, kalung senilai 4 miliar rupiah, itulah. Dia tidak mungkin berpikir ayam kampung menjadi bangsawan, kan? Lucu sekali, lihat saja siapa dia. Lihat dia, ingin mendompleng status. Baiklah Tuan Zhang, jika tidak ada lagi, saya tutup teleponnya. Budi, sebaiknya kamu ambil kembali kalung itu. Ambil saja kalau aku menyuruhmu mengambilnya. Apa yang terjadi? Maafkan saya, Budi. Ini pertama kalinya bagiku menerima hadiah semahal ini. Awalnya aku hanya ingin memposting di media sosial untuk mengenangnya. Entah kenapa, Ibu Dewi melihatnya
Tanpa pemberitahuan, langsung membawa orang ke rumah? Dewi, bukankah kita sudah membicarakannya kemarin? Jangan mempersulitnya lagi. Kalau kamu mempersulitnya lagi, kalau tidak. Kalau tidak, kenapa? Maya hanyalah sekretaris saya. Kemarin, kamu membuatnya malu. Hari ini saya menemuinya untuk meminta maaf. Saya kebetulan memberinya hadiah. Hanya itu saja. Maaf, Mbak Dewi. Ini pertama kalinya saya menerima hadiah semahal ini. Saya sangat senang, itu sebabnya saya memposting di media sosial. Tolong jangan, karena saya berselisih dengan Bapak Budi. Saya akan segera menghapus postingan itu. Jika ada hal yang saya lakukan dengan buruk, tolong katakan saja. Maya, saya bukan guru Anda. Bukan juga atasan Anda. Tidak perlu mengajari Anda cara bersikap. Namun, saya adalah istri dari atasan Anda. Jadi, jika ada seseorang yang berani membuat masalah dengan suami saya tidak akan memberinya kesempatan. Maya datang untuk meminta maaf. Sudah selesai urusanmu? Membuat masalah seperti ini karena orang ketiga adalah yang pertama kali kita berdua tahu itu. Pernikahan perjodohan ini harus tetap bersih. Tidak boleh ada skandal. Baik. Ini yang terakhir kalinya. Siapapun itu. Kamu tidak perlu begitu menargetkan gadis sekecil itu. Seharusnya kamu memberitahuku dulu. Kamu tahu aku menyukai kalung itu, tapi kamu memberikannya pada wanita lain. Apa aku tidak boleh marah? Karena kesalahpahamanmu. Dia menangis sepanjang malam. Saat aku melihatnya pagi ini, matanya bengkak seperti itu. Jadi, saya kebetulan memberikannya kalung itu. 4 miliar rupiah. Bagi kita, itu bukan jumlah kecil. Tapi juga tergantung apakah pantas. Buddy, aku mencintai kemurnianmu dalam hubungan dirimu yang dulu, bahkan tidak mengizinkan kedekatan. Itu karena yang kamu kejar adalah pernikahan tanpa celah. Sekarang tuntutanku padamu juga sama. Pernikahanmu hanya bisa melalui jalanku ini. Aku mengerti. Budi adalah orang yang cerdas. Setelah bicara sampai di sini, seharusnya kamu tidak lagi memberi Maya kesempatan untuk berhayal. Ini yang pertama. Dan juga yang terakhir. Aku janji. Tidak akan ada lagi yang berikutnya. Tunggu. Kamu seorang magang, bertugas di kantor presiden. Kurang pantas, bukan? Mulai sekarang jangan pergi lagi. Tapi aku adalah asisten Bapak Budi. Jika aku tidak di sini, di mana lagi aku bisa pergi? Magang. Tentu saja seharusnya, mulai dari pekerjaan dasar. Mulai sekarang. Kamu urus saja pekerjaan serabutan di luar. Kamu pasti magang baru itu. Aku akan pergi, membersihkan kantor bos. Area ini bagianmu, kerjakan dengan baik. Bapak Budi. Siapa yang mengatur ini? Asisten Lia. Beraninya dia? Baiklah, pengganlah sekarang. Mungkin karena aku kembali membuat Ibu Dewi marah.
sudah kembali. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan Maya? Aku mundur berulang kali, bukan karena takut padamu. Menyakiti atau menghinanya. Taktikmu ini adalah menyentuh batasan. Jangan paksa aku untuk marah. Menurutmu, aku yang membuli Maya di kantor? Dewi, jika aku melihatmu lagi menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti orang lain, aku tidak akan tinggal diam. Ini pertama kalinya setelah menikah. Buddy, demi sesuatu yang tidak aku lakukan, bersama wanita yang tidak ada hubungannya, dia melampiaskan kemarahannya padaku. Perasaan itu seperti ditampar di depan umum. Seperti serpihan kaca, tak melukai kulit. Namun membuat hati terus berdarah. Ada kemajuan, lakukan dengan baik. Aku akan mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, Maya Sari adalah asisten pribadiku. Dia bisa keluar masuk bagian manapun di perusahaan dengan bebas. Asisten Lia, kamu dipecat. Maya Sari akan menggantikan posisimu. Asisten Lia, tapi dia asisten Bapak Budi selama 7 tahun. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana bisa dia dipecat begitu saja? Benarkah? Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Asisten Lia menyalahgunakan wewenang dan mengintimidasi. Betul. Aku memang menyalahgunakan wewenang dan mempersulit Maya Sari. Berpikiran sempit, tidak bisa membedakan baik buruk, sekarang bahkan melakukan perundungan di kantor. Kamu bilang, kualifikasi apa lagi yang kamu miliki untuk menjadi asisten utama? Pergi dari sini. Kalian lanjutkan pekerjaan. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Tapi, jika Mbak Dewi tahu, karena aku asisten Lia dipecat, dia pasti akan marah. Kenapa? Kamu khawatir, istriku akan terus mengganggumu? Jika kamu di sini, aku tidak akan takut. Tapi jika kamu tidak ada, Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu. tapi kamu sangat sibuk. Kamu juga tidak bisa melindungiku 24 jam. Aku akan pulang sekarang untuk berkemas. Dan akan bersamamu sepanjang hari mulai sekarang. Budi, sudah kubilang. Itu yang terakhir. Dewi, mulai sekarang kita pisah ranjang. Aku kembali kali ini untuk berkemas. Nyonya, bagaimana bisa Anda dan Bapak Budi sampai pisah ranjang? Ini pertama kalinya Budi membuat masalah seperti ini denganku karena wanita lain. Bagus. Silakan saja datang. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Sesuai perintahnya. Kemasi barang-barang. Baik. Ibu Dewi, bagaimana kalau kita berteman di media sosial? Jika ada apa-apa, Anda bisa menghubungiku. Tidak ada yang perlu dihubungi. Kalian. Pergi sejauh yang kalian bisa. Jika aku mengetahui lagi, secara terang-terangan atau diam-diam, kamu mengganggu Maya Sari, kita akan bercerai. Nyonya, bagaimana kalau Anda meminta maaf kepada Bapak Budi, memberinya jalan keluar? Biasanya kalian berdua bukan orang yang suka bertengkar. Tidak perlu sampai seperti ini. Konyol. Kenapa aku harus minta maaf? Pernikahan ini sudah tak ada harapan lagi bagiku. Sejak saat itu, Budi Santoso tidak pernah kembali.
Media sosial Mayasari terus diperbarui. Pertama kali mengenakan pesanan khusus Chanel. Pesanan khusus Chanel menghadiri acara amal bersama Budi Santoso. Menghadiri forum KTT bersama Budi Santoso. Pemandangan di Hotel Samudra Indah sangat indah. Mendampingi Budi Santoso bersama CEO modal Tirta Indah. Berfoto bersama. Bertemu orang yang tepat dapat membuka banyak pengalaman pertama dalam hidup. Dulu, aku yang berdiri di samping Budi Santoso. Namun kini, telah berganti menjadi Mayasari yang sangat mirip cinta pertama pernikahan ini tidak lagi memiliki alasan untuk dilanjutkan. Hello. Nona Dwi, ada perlu apa? Bantu saya melakukan pembagian harta gonogini dengan grup Santoso. Saya ingin menceraikan Budi Santoso. Nona Dwi. Karena pernikahan perjodohan, kedua grup saling memiliki saham. Dan juga dana keluarga yang Anda kelola, berbagai properti, saham, kapal, DLL, investasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada properti di luar negeri. Menata semua ini memakan waktu. Tidak masalah. Saya bisa menunggu. Hari ini ulang tahun ibu, ayo kita pulang makan bersama. Baik. 10 menit lagi, turunlah ke bawah, kami akan menjemputmu. Hari ini ulang tahun ibu, ayo kita makan bersama. Baik. 10 menit lagi, turunlah. Kami akan menjemputmu. Buang semua barang ini. Ibu, ini, haruskah kita bicarakan dulu dengan Bapak Budi? Lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah selesai, kamu boleh pergi. Ini upahmu. Terima kasih. Oh iya. Ini juga. Buang juga ini. Baik. Naik mobil. Mbak Dewi, kami sengaja meninggalkan kursi penumpang depan untukmu. Mbak Dewi, kami baru saja kembali dari Kota Jaya. Ibu Ratna bilang dia merindukan Bapak Budi. Jadi, aku sekalian saja membeli beberapa hadiah untuk mengunjungi Ibu Ratna. Para kerabat dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahun istri saya hari ini. Keluarga Santoso mungkin agak kurang rapi hari ini, mohon dimaklumi. Bersulang. Budi, Dewi, kalian akhirnya datang. Bapak, Ibu. Oh, Budi. Siapa nona ini? Namanya Maya. Dia mirip cinta pertama putra kalian. Budi karena dia. Jadi pisah ranjang dan perang dingin denganku. Dia tidak hanya terang-terangan melindunginya di kantor, tapi juga membawanya ke jamuan makan. Ini benar-benar menampar wajahku di depan umum. Oh, Budi ini, dia tidak pernah main-main di luar. Ada apa ini? Kelihatan sekali kalau Maya ini bukan orang baik. Budi pasti tergoda olehnya. Ah, pria. Berapa banyak yang bisa menahan godaan? Budi, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu jelaskan padaku. Masalah di antara kita. Mengapa harus dibawa-bawa ke hadapan Bapak dan Ibu? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dewi, jangan khawatir. Ibu pasti akan menyuruh Budi meminta maaf padamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan sedikit pun. Ibu. Maaf. Buddy. Mari kita bercerai.
Ada apa ini? Kok jadi begini? Apa katamu? Saya bilang, kita cerai saja. Apa kamu tidak mengerti? Dewi, perceraian bukanlah hal main-main. Benar, benar, benar. Kalau ada apa-apa, bicaralah pada ibu. Ibu akan membantumu. Ternyata kamu mau cerai denganku. Karena Mayasari. Budi, saya sudah bilang. Itu yang pertama. Dan yang terakhir. Karena kamu begitu peduli pada sekretaris kecilmu itu, maka aku akan merestui kalian. Dewi. Saya sudah bilang padamu berkali-kali, saya tidak selingkuh. Tapi bagaimana kamu bisa percaya padaku? Saya percaya padamu. Saya juga tahu, saat ini, kamu belum melakukan hal yang mengkhianatiku. Kalau begitu, kenapa kamu tetap mau cerai? Karena saya merasa kamu kotor. Kamu menggunakan kalung seharga 4 miliar rupiah untuk membujuk sekretaris kecilmu. Kamu membawanya menghadiri pesta, menggantikan posisiku. Bahkan untuk pesta ulang tahun ibumu. Kamu juga membawanya bersamamu. Hubungan Addison Bawahan. Paka perlu setiap hari selalu bersamanya? Buddy. Saya tidak bodoh. Dengan melakukan ini, apakah kamu tidak sedang mengingatkanku untuk menyerahkan posisiku pada orang lain? Sungguh tidak disangka. Budi ini berlagak sopan, diam-diam, melakukan hal sekejam ini. Aduh. Etikanya sudah hilang, betul. Jika saya dengan seorang pria selalu berdua membawanya ke depan ibu dan ayahku, lalu saya bilang padamu, kami tidak ada hubungan apa. Apa yang akan kamu pikirkan? Saya sudah menyuruh pengacara menyiapkan perjanjian perceraian. Jika tidak ada masalah, kamu langsung tanda tangan saja. Minggir. Saya masih harus cek kandungan. Tidak ada waktu untuk buang-buang waktu denganmu di sini. Apa katamu? Cek kandungan? Yeah. Saya hamil. Hamil. Benarkah? Dewi, apakah ini benar? Ini sungguh berita yang sangat bagus. Sejak kapan? Baru ketahuan kemarin. Tepat 3 bulan. Bagus sekali. Dewi hamil, kita akan jadi kakek dan nenek. Ya, Dewi. Kamu adalah keluarga Santoso, pahlawan besar. Jika ada yang membuatmu marah, aku akan membalasnya untukmu. Mbak Dewi, Anda salah paham, kan? Budi dan aku selalu dalam perjalanan bisnis selama 2 bulan terakhir ini. Tidak salah. Aku sudah mencari profesor ternama di bidang kebidanan. Memastikan hanya 3 bulan. Oh, benar? Selama Budi tidak di rumah. Jadi anak ini bukan anaknya. Dewi. Buddy. Selamat untukku. Aku akan menjadi ibu. Dewi. Jangan membuat lelucon seperti ini denganku. Dengan menyesal kukatakan padamu. Aku tidak bercanda denganmu. Dan anak ini memang bukan anakmu. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu berani bertengkar dengan istrimu? Aku. Bagaimana bisa aku melahirkanmu yang makhluk berhati serigala dan tidak tahu berterima kasih? Mengapa kamu membawa dia ke sini sekarang? Apa maksudnya? Apakah kamu ingin Dewi memberinya tempat? Atau kamu ingin memberitahu aku dan ayahmu, kalian siap mengganti istri? Bukan. Aku benar-benar hanya sekretaris Bapak Budi. Paman, Bibi, tolong percayalah padaku. Omong kosong apa? Tidak ada apa di antara kami. Dia hanya sekretaris saya. Aku tidak berselingkuh. Kamu membawa orang itu kembali ke sini. Apa kamu menganggap kami bodoh? Atau buta? Kamu, keluar dari sini. Ayah, ibu, antara aku dan dia, hanya hubungan kerja. Kami berdua bersih tanpa celah. Aku benar-benar tidak berselingkuh. Jangan percaya apa yang dikatakan Dewi. Bahkan tidak percaya perkataan putranya sendiri, malah percaya pada orang luar. Orang luar?
Dewi adalah istrimu. Bagaimana bisa dia dianggap orang luar? Ayah. Ibu. Karena dia sudah mengatakan begitu, aku rasa kita sudah. Tidak ada alasan lagi untuk terus bersama. Jika ada masalah, kita bicarakan di rumah. Bapak Budi. Di mana barang-barangmu? Apa maksudnya ini? Kita akan bercerai. Tentu saja aku harus membereskan barang-barangku. Lalu bagaimana dengan pengurus rumah? Sudah saya pecat. Ternyata kamu sudah merencanakan ini. Dewi. Aku tidak mau bercerai darimu. Gugurkan saja bayinya. Kita mulai lagi dari awal, ya? Kenapa harus kugugurkan? Padahal kamu tahu persis, aku tidak melakukan apa-apa. Ya. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu saat ini masih bersih. Tapi lalu kenapa? Kamu membawa Maya ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Kamu tahu ini membuatku merasa sangat jijik. Kamu membawanya ke setiap acara. Kamu tahu ini membuatku menjadi bahan omongan orang. Kamu tahu kan? Kamu tahu segalanya, tapi kamu tetap melakukannya. Kamu membiarkannya. Menentengku. Membuatku malu, memaksaku meminta berdamai. Lalu, apa kamu melihat? Pihak yang katanya 5 ITU. Berulang kali menantang batasku. Tidak kusangka pernikahan kita begitu rapi. Kamu tahu Maya menyukaimu, kan? Kamu sendiri sebenarnya juga menikmatinya, bukan? Buddy. Dibandingkan kebodohan dan ketidaktahuan, sengaja berbuat salah adalah yang paling mematikan. Maafkan aku. Dia sungguh mirip sekali dengan cinta pertama. Tapi aku bersumpah, aku sama sekali tidak pernah memiliki perasaan padanya, sedikit pun tidak. Tapi aku tidak bisa lagi memberi senjata kepada orang yang menyakitiku. Dewi. Dewi. Jangan bercerai ya? Bukankah kau menginginkan anak ini? Kalau begitu, mari kita melahirkannya. Menjina Maya. Perusahaan punya aturan dan prosedurnya sendiri. Aku tidak mungkin memecat orang yang tidak bersalah tanpa alasan jelas. Tapi aku berjanji padamu. Aku pasti akan menjauhinya. Aku pasti akan melakukannya. Ok? Buddy. Sulit untuk kembali seperti semula. Kita sudahi saja. Dewi. Dewi. Hei. Berhenti. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Untuk apa kembali ke sini? Kamu sudah membuat Bapak Budi marah. Apa kamu pikir masih ada kesempatan untuk kembali ke perusahaan ini? Dia sekarang adalah perwakilan penuhku. Dia adalah wakil direktur eksekutif grup Lestari. Sekretaris rendahan sepertimu, apa hakmu berkata sinis di sini? Ibu Dewi. Bertahu Bapak Budi untuk menemuiku di ruang rapat 15 menit lagi. Maaf, Ibu Dewi. Bapak Budi sedang ada rapat, jadi mungkin tidak ada waktu untuk menemuimu. Benarkah? Kalau begitu, katakan padanya, aku datang untuk membicarakan perceraian dengannya. Jika dia tidak muncul dalam 15 menit, aku akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Oh ya. Posisi itu sudah kukosongkan. Terserah, apakah kamu bisa mendapatkan posisi itu? Itu sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu.
Bapak Budi, tolong lihat klausul di atas. Anda hanya perlu menandatanganinya. Apakah kamu sungguh-sungguh ingin bercerai denganku? Perjanjian perceraian sudah kutulis dengan jelas mengenai perusahaan. Perceraian kita tidak akan mempengaruhi kerjasama perusahaan kedua belah pihak. Hanya saja, pembagian keuntungan akhir tahun, aku ingin 5% lebih banyak. Aku sudah berjanji pada... Apa lagi yang kamu mau dariku? Budi, aku sudah bilang. Kamu sudah kotor. Aku tidak mau kamu lagi. Lagi pula. Aku juga sudah hamil anak orang lain. Apakah karena pria itu dan anak itu kamu mau bercerai kan? Ya, Baiklah. Kalau begitu, aku akan menuruti keinginanmu. Cepat periksa sekarang juga. Selama aku tidak di rumah ini, dengan siapa saja Nyonya bertemu? Anak siapa yang dikandungnya? mungkinkah itu istrimu sudah ada sebelum kita berpisah? Dia melakukannya untuk membuatmu marah. Makanya dia sengaja mengatakan itu. Apa katamu? Kami berdua belakangan ini terus pisah ranjang. Dia tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Bagaimana mungkin bisa hamil? Apakah mungkin istri Anda sudah hamil sebelum kalian berpisah? Dia sengaja mengatakan ini untuk membuat Anda marah? Jangan-jangan. Dia benar-benar mengandung anakku? Dia berbohong padaku. Ibu. Bisakah kita bicara? Katakan saja apa yang ingin kau katakan di sini. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang di sini. Aku akan menyajikan teh untukmu, menunggumu di sisimu untuk perintah lainnya. Kau dan Budi terus-terusan mengobrol. Dari awal sampai akhir, tidak melirikku sedikit pun. Pria seperti Bapak Budi. Jika bukan karena pekerjaan, aku mungkin tidak akan pernah mengenalnya seumur hidupku. Kau cuma beruntung lahir di keluarga baik-baik, sehingga bisa menikah dengan Bapak Budi. Jadi, Apa hebatnya? Anak konglomerat sepertimu, kau pikir Bapak Budi benar-benar mencintaimu? kalau begitu, apakah dia mencintaimu? Memangnya kenapa? Kalau tidak begitu, kenapa tidak tahan lagi dan ingin bercerai, ya? Karena aku selingkuh, dan aku juga mengandung anak pria lain. Kau tidak tahu ya? Benar juga, wanita tua seperti yang pemarah, menganggur, dan mengandung anak haram pria lain. Kau pikir, Bapak Budi benar-benar masih menginginkanmu? Kau! Pertama, meskipun saya semakin tua, saya masih 3 tahun lebih muda. Kesayanganmu, Presiden Budi. Kedua, kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara padaku seperti itu? Terakhir, aku sudah lama ingin menemparmu dasar bodoh. Presiden Budi pasti akan menceraikanmu, cepat atau lambat. Meskipun saya menyerahkan posisi saya, apa kamu pikir kamu benar-benar bisa menggantikannya? Apa yang bisa kamu berikan padanya? Apakah kamu punya keluarga besar untuk kolaborasi kuat dengannya? Apakah kamu punya jaringan luas untuk membantunya memperluas pasar? Apakah kamu punya latar belakang besar untuk membantunya menjembatani? Tapi wajahku sangat mirip dengan cinta pertamanya. Aku bisa membantunya mendapatkan kembali masa lalu yang indah. Ya, dan kamu tahu, kamu hanyalah pengganti. Kamu hanyalah tiruan yang mirip dengannya. Jika kamu pikir Presiden Budi bisa melindungimu, biarkan dia melindungimu. Bagaimanapun, aku pendendam. Dan biasanya, aku tidak butuh waktu lama untuk membalas dendam. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku,
Presiden Budi tidak akan melepaskanmu. Menurutmu seberapa pentingnya sebuah tiruan di hatinya? Ibu Dewi. Ibu Dewi, mobilnya sudah datang. Dewey, 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 Budi. Dewey, Dewey. Halo, Pelanggan Yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dijangkau. Dewey, kemanapun kau lari, aku pasti akan menemukanmu. Bunda. Cara Bunda menyetir keren sekali. Tentu saja. Bunda melakukan segalanya dengan keren. Dewey, Dewey, apa kau berencana menghindariku seumur hidup? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak menyinggungmu. Aku hanya tidak ingin lagi memiliki kaitan denganmu. Dewey, aku tahu aku salah. Aku yang bersalah pada. Aku sudah memutuskan kontak dengan Maya. Kembalilah padaku, mau ya? Kau tahu. Selama bertahun-tahun kau pergi. Aku sendiri menjaga rumah yang kosong ini. Aku hampir gila. Dewey. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari. Aku sangat merindukanmu. Buddy. Kita sudah benar-benar berakhir. Dewey. Aku baru menyadari sekarang bahwa orang yang kucintai selalu dirimu. Orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya juga dirimu. Kakap. Buddy. Aku sudah mencintaimu selama 5 tahun. Tidakkah kau pikir mengatakan semua ini padaku sekarang sudah terlambat? Semua ini salahku. TAPI. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya butuh kau melakukan satu hal. Asalkan aku bisa melakukannya, semua bisa kamu minta. Aku ingin kamu untuk benar-benar menghilang dari hidupku. Jangan pernah menggangguku lagi. Tidak. Oh ya. Kelang ini. Bukan yang paling kamu suka? Aku minta kembali dari Maya. Ini. Aku tidak punya barang yang pernah dipakai orang lain. Minot. Bapak Bud. Aku masih harus menemani anak, jadi aku permisi dulu. Jangan pergi. Dewey. Bapak Budi. Wan-wanmu yang seperti pengganti datang mencarimu. Aku permisi duluan. Dewey. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku sama sekali tidak mencintainya. Orang yang kucintai selalu kamu. Aku juga sudah bilang padamu berkali-kali. 5 tahun lalu kita sudah selesai. Lalu bagaimana dengan dia? Bertahun-tahun lalu, kamu memberitahuku, kamu hamil anak orang lain. Sebenarnya kamu berbohong padaku, kan? Dia anakku. Aku ayahnya. Dewey, ayo kita reject lagi. Beri aku kesempatan untuk bertanggung jawab sebagai ayah, ya? Buddy, sudah kukatakan bahwa anak ini bukan anakmu. Halo, saya ingin konsultasi tentang membeli sperma untuk punya anak. Nona. Kami melihat Anda sudah menikah. Sesuai peraturan, orang yang sudah menikah tidak boleh membeli. Aku akan segera bercerai. Hanya ingin memiliki anak sendiri. Bapak Budi, ada apa denganmu? Dewi. Kenapa kau harus berkata padanya hal-hal seperti itu? Apa kau tahu bagaimana dia melewati 5 tahun terakhir ini? Bagaimana dia melewati 5 tahun terakhir ini? Memangnya itu urusanku? Dewey. 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 Maya. Bukankah sudah kubilang padamu, kita tidak perlu bertemu lagi?
Jadi sekarang kau bahkan tidak mau berbicara denganku, begitu? Padahal jika kau mau, kita bisa memulai kembali. Apa kau pikir dia masih mencintaimu? Dia hanya mempermainkanmu dan menyiksamu. Apa kau belum mengerti juga? Aku mengerti. Tapi aku ikhlas. Kau dan dia hanya pernikahan kontrak. Sekarang kalian sudah berpisah. Bukankah kau sudah bebas? Maya. Sudah berkali-kali kukatakan, aku tidak pernah terpikirkan untuk bercerai dari Dewi. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa kamu mau dengan seseorang yang tidak mencintaimu, menghabiskan seumur hidupmu? Ini bukan masalah cinta atau tidak cinta. Aku bersama Dewi adalah membangun sebuah keluarga. Bukan sekadar bermesraan yang sederhana. Budi. Kita juga bisa memiliki sebuah rumah. Kita juga bisa memiliki anak kita sendiri. Aku yakin, aku bisa melakukan lebih baik dari Dewi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bisa. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya butuh kamu saja. Aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tidak mungkin ada, apa di antara kita. Budi. 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 Bunda, siapa paman tampan tadi? Dia bukan orang penting. Tapi tadi aku mendengarnya bilang dia ayahku. Sinta. Berapa kali Bunda katakan pada kau lahir dari Bunda menggunakan teknologi modern dan dilahirkan, bukan dari ayah. Dan lagi. Apakah ayah bisa sembarang dicari? Halo Bunda, Ada APA? Ada apa? Tentu saja aku memikirkan takdir hidupmu. Masa kau mau tidak menikah selamanya? Bunda, aku belum siap. Terlambat walau kau tak mau. Bunda sudah memilihkan untukmu. Seleranya pasti tepat. Keluarganya terpandang. Parasnya tampan. Pasti tidak akan membuatmu menderita. Nanti sore, kau temui saja dia sebentar. Sudah diputuskan. Aku tutup, ya. Bunda. Nenek terus mendesakmu untuk kencan buta. Carikan aku ayah. Agar aku tidak didesak untuk menikah. Baik, baik, baik. Bunda akan segera mencarikanmu, ayah. Halo, Rama Putra. Membeli sperma? Donor sperma. Apa yang kalian berdua butuhkan? Perlukah kita mempertimbangkan untuk saling membantu? Halo. Dwi Lestari. Aku ingat kamu. Oh ya? 5 tahun lalu kamu datang ke rumah sakit untuk membeli sperma. Aku mendonorkan sperma. Hari ini kita bisa duduk di sini untuk kencan buta, juga takdir. Terima kasih. Kamu pasti suka ini, kan? Tadi aku lihat kamu terus melirik makanan ini. Kalau aku tidak punya kejelian ini, kurasa aku sudah bangkrut sejak lama. Aku tidak menyangka kamu kakak minarik. Hei, Bunda. Apakah paman baru ini tampan? Kapan kamu akan pulang? Bertingkah yang benar ya. Aku pulang sekarang. Maafkan aku. Anakku menungguku di rumah. Aku mungkin harus pergi dulu. Aku antar saja. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Itu suatu kehormatan bagi saya. Saya berharap akan ada kesempatan lagi untuk bertemu Anda. Dewi, siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Jangan pergi, Dewi.
Dia tidak ingin melihatmu. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Ini urusan saya dan istriku. Apa hubungannya denganmu sebagai orang luar? Istriku. Kamu cukup lancar memanggilnya. Kapan kamu bisa menerima statusmu saat ini? Sebagai mantan suami Dewi? Olanji lagi. Budi, tenanglah. Kenapa kamu masih membelanya? Karena kamu begitu peduli padanya. Kenapa kamu jadi mantan suaminya? Diam. Dewi, tenangkan dirimu. Aku tidak bisa tenang sekarang. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dari bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak peduli apapun pikiranmu. Kita sudah bercerai. Tolong terima kenyataan ini. Jangan datang lagi di masa depan untuk mengganggu hidupku. Baik. Karena kamu tidak mau sekarang bersama denganku lagi. Tapi kamu tidak bisa sembarangan mencari pria simpanan. Apa katamu? Kubelang, kamu tidak seharusnya sembarangan mencari pria simpanan. Maaf. Dengan siapa kamu bersama? Itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu pula. Dengan siapa aku bersama, sama sekali tidak ada urusan denganmu. Pari. Kita sudah bercerai. Aku harap di kemudian hari, kamu tidak mengganggu hidupku lagi. Kata-kata yang sama. Tidak ingin ku dengar untuk kedua kalinya. Sekarang. Hilang sekarang juga. Kamu tidak pergi? Baiklah. Aku pergi. Jangan pergi. Aku pergi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tanganku agak sakit. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah merepotkanmu. Aku sudah lama merelakannya. Hanya saja aku sedikit kesal. Sudah malam, kembalilah dan istirahat yang baik. Maafkan hari ini. Dan juga, terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, aku ayah dari anaknya. Gadis ini sangat baik. Benar sekali. Aku tidak tahu apakah dia menyukai Rama kita atau tidak. Rama, kemarilah sebentar. Ada apa, Bu? Kamu belum memberitahuku, kencan kemarin. Kamu suka atau tidak? Kudengar gadis itu cantik dan kepribadiannya baik. Dia anak yang sangat baik. Cukup baik. Bagus sekali. Lain kali undang dia ke rumah untuk makan malam. Tapi kami belum bersama. Meski belum bersama, itu bukan masalah besar. Undang saja dia makan malam. Kita lihat nanti saja. Bu, aku ada rapat lain. Aku pergi dulu. Anak ini. Kudengar gadis itu cantik dan kepribadiannya baik. Dia anak yang baik. Kamu tidak perlu membantuku. Aku tidak mabuk. Aku bisa naik taksi sendiri. Kamu sudah mabuk seperti ini. Bisakah kamu naik taksi sendiri? Biar aku antarkan. Aku tidak minum banyak. Halo Pak Sopir, Anda di mana? Saya di lokasi yang ditandai. Kapan Anda akan tiba? Kamu di mana sekarang? Suara ini terdengar sangat familiar. Saya Rama Putra. Kamu mabuk ya? Rama Putra. Maaf. Setelah menghadiri pesta ulang tahun sahabatku, aku minum sedikit dan salah sambung. Jangan tutup teleponnya dulu. Coba lihat sekarang. Di mana sopirnya? Rama Putra. Ternyata bicaramu begitu lembut. Aku takut kalau kamu mabuk berat dan pingsan di jalan. Kalau polisi melihat catatan panggilan ini, aku khawatir. Mereka akan ikut menyalahkanku.
Sekitar 10 menit lagi kan? Batalkan saja pesanannya. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Dengan begitu, akan lebih aman. Tidak perlu. Aku akan pesan taksi lain saja. Kami ada di perumahan Cempaka Asri, nomor 16. Aku antar kalian pulang. Aku tidak perlu. Aku sudah pesan taksi. Kuserahkan padamu. Ramaputra. Bukankah kamu bilang akan mencarikanku tumpangan? Aku kebetulan di dekat sini, jadi sekalian searah. Bapak Rama, kita ke villa dulu, atau ke rumah nona ini? Dewi mabuk berat, bahkan jika mengantarnya pulang, tidak akan ada yang menjaganya. Lagi pula, di tempat Dewi tinggal ada banyak orang, melihat dia pulang mabuk. Mungkin akan berdampak buruk baginya. Ke villa saja, sekalian telepon Mbak Ida. Minta dia siapkan sup pereda mabuk. Baik, mengerti. Ramaputra. Kamu tampan sekali. Ramaputra. Kamu benar-benar tampan. Bagaimana bisa orang ini setampan ini? Mulai sekarang jangan minum lagi ya. Kamu tidak tahu kapasitas minummu sendiri? Lain kali kalau mabuk, telepon aku. Jangan naik taksi, tidak aman. Baiklah. Sudah, diam. Tuan muda, sup pereda mabuk yang Anda minta sudah jadi. Terima kasih. Minumlah ini dulu. Lalu tidurlah yang nyenyak. Saat bangun tidak akan pusing. Aku ingin mandi dulu. Minumlah dulu baru mandi. Bisakah kamu memesan kurir? Aku tidak punya baju ganti. Aku ingin mengirimkan baju. Ini semua salahku. Aku kurang memikirkannya. Tunggu sebentar. Anggap saja cukup. Yang baru, belum pernah dipakai. Kamu belum tidur? Aku takut kamu ketiduran di dalam. Nanti kalau bangun tidak ada yang menolongmu. Kalau bicara seperti itu terus, apa kamu punya teman? Aku tidak perlu teman. Aku hanya butuh teman, pacar. Silakan makan. Kenapa berdiri saja? Makanlah. Duduk. Ini. Kamu yang membuatnya? Tentu saja. Aku jarang memasak biasanya, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Buka dan lihatlah. Lihat apakah cocok. Aku tidak tahu gaya apa yang kamu suka.
Waktunya cukup mendesak. Jadi, aku minta seseorang mengambilkan satu. Ini kurang cocok, bukan? Jika kamu tidak mau, tidak ada orang di sini yang bisa memakainya. Kalau begitu, terima kasih. Jangan selalu berterima kasih padaku. Lain kali jika kamu mabuk, jangan anggap aku sebagai supir taksi online saja. Ini kecelakaan. Kali ini merepotkanmu. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Tidak merepotkan. Selama itu kamu tidak merepotkan. Lagi pula, kamu adalah ibu dari anakku. Jika telepon itu tidak masuk ke aku, tapi ke orang lain, apa kamu akan pergi? Tentu saja tidak. Sekerlek halau begitu. Oh iya. Mantan suamimu masih mengganggumu. Akhir-akhir ini tidak. Lalu jika dia berusaha segala cara untuk rujuk denganmu, apa kamu akan kembali bersamanya? Ini hanya akan membuatku semakin muak. Aku tipe orang yang sulit berubah pikiran. Sesuatu yang sudah pecah. Ya, pecah. Apalagi perasaan. Sekali retak, sulit untuk kembali seperti semula. Jika ada yang ingin mengejarmu sekarang, akankah kamu menolaknya? Tergantung situasinya. Jika orang yang kubenci, tentu saja aku akan menolaknya. Apa kamu membenciku atau tidak? Bapak Rama, apa maksud Anda? Jangan tanya apa maksudku. Katakan saja padaku, apa kamu membenciku atau tidak? Tidak. Itu sudah cukup. Dewi, maukah kamu mencoba menjalin hubungan denganku? Aku akan memikirkannya. Halo, Bunda, bukankah kamu bilang akan membawakan ayah untukku? Yuyu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah dia anak kita? Kamu siap kapan naik pangkat menjadi ayah? Yuyu, aku akan membawakan ayah untukmu kembali. Oak? Benarkah? Bagus sekali. Ayo, kita pulang untuk membawakanmu ayah. Baiklah. Buddy. Dewey. Aku ingin mengejar Anda lagi. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan. Tidak mungkin lagi, Budi, karena aku sudah punya pacar. Kamu berbohong padaku, kan? Kamu pasti asal cari pria untuk membuatku marah. Dewey. Apa kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Yeah. Karena aku sudah punya orang yang kucintai. Dan dia juga sangat mencintaiku. Lalu bagaimana dengan anak kita? 5 tahun lalu aku bertanya pada orang lain. Kamu sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Lalu bagaimana mungkin kamu hamil anak orang lain? Yeah. Memang benar aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Aku punya anak. Apa harus berhubungan dengan pria? Selama aku ingin punya anak, aku bisa saja membeli sperma di rumah sakit. Aku tidak keberatan memberitahu. Pacar baruku saat ini adalah orang yang mendonorkan sperma padaku dulu. Ayah biologis anakku. Ini tidak mungkin. Kamu berbohong. Kamu menipuku. Buddy. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Ini semua fakta. Kamu bisa saja melakukan tes DNA. Apa perlunya dia berbohong padamu? 5 tahun lalu aku pergi ke rumah sakit untuk mendonorkan sperma. Kebetulan bertemu Nona Dewi. Aku langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Benar. Anak itu adalah anakku. Dewey. Beri aku sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, boleh ya? Aku akan lebih peduli padamu daripada dia. Mencintaimu lebih dari dia. Percayalah padaku. Tidak mungkin lagi, Budi. Kamu tidak mungkin mencintaiku lebih dari dia. Jika dulu aku tahu tentang cinta pertamamu yang masih kamu pertahankan, aku tidak akan bersama. Ya, aku pernah mencintaimu. Tapi sejak kamu membawa wanita berulang kali menantang batasku, cintaku padamu sudah habis tak bersisa. Kamu punya kebebasan untuk mengejar cinta.
Tapi kamu seharusnya tidak mengejar cinta sejati sambil menikmati kehangatan keluarga. Dewi. Maaf. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Buddy. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tolong mulai sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ini hanya akan membuatku semakin muak. Bapak Budi. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu tidak mencintaiku? Kenapa? Sebenarnya kenapa dia tidak mencintaiku? Sebenarnya Mayasari juga cukup menyedihkan. Setiap orang malang pasti ada cacatnya. Dulu, jika dia tidak mengandalkan, menggoda Bapak Budi untuk naik jabatan. Bagaimana bisa dia sampai hilang akal? Kenapa kamu tidak memilihku? Bapak Budi, Anda kembali juga. Mayasari ini gila. Mulutnya terus menyebut namamu. Dia bilang dia mencintaimu. Tidak bisa diusir. Kalian semua keluar. Kenapa kamu tidak memilihku? Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku telah membuatmu jadi seperti ini. Aku telah menyakitimu. Dan juga menyakiti Dewi Lestari. Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Aku ingin mencari Bapak Budi. Bapak Budi, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Bapak Budi. Yu. Bunda, bukankah kamu bilang akan membawakan ayah untukku? Di mana ayah? Yu. Ini ayah yang ibu carikan untukmu, Saka? Dia adalah ayahku. Bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Akhirnya aku bertemu denganmu, sayangku. Ayah, bisakah kamu menemaniku menonton TV? Tentu saja. Apa yang ingin kamu tonton? Grup Santoso. Budi Santoso tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi presiden. Pergi ke Lembah Teduh untuk menjadi pertapa. Asisten Mayasari mengalami gangguan jiwa dan telah dikirim ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan. Grup Santoso karenanya juga terpuruk menghilang dari pandangan publik. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Mohon bimbingannya seumur hidup, Nyonya Rama. Mohon bimbingannya seumur hidup. Bapak Rama.